Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari kelompok 4. Saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Afifa Hartika Harahap sebagai pemateri kedua, dan yang kedua ada Siti Nurhaliza sebagai pemateri ketiga, ada Raihan Nahriza Zairi sebagai pemateri terakhir. Nah, saya sendiri Vinia Risa Amalia sebagai pemateri pertama. Selamat menyaksikan penjelasan dari kami. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan. Nah, definisi permintaan adalah sebuah kondisi suatu barang diminta pada berbagai tingkat harga. Nah, hukum permintaan itu mengatakan bahwa besar kecilnya suatu barang diminta sangat bergantung pada harga yang ditawarkan. Sebagai contohnya, itu ada ketika suatu harga barang sedang turun, maka jumlah permintaan akan naik, dan sebaliknya. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang berhubungan dengan banyaknya permintaan pada sebuah produk maupun jasa. Selanjutnya ada persamaan fungsi permintaan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama yaitu fungsi permintaan linear dan yang kedua ada fungsi permintaan non-linear. Yang pertama ada fungsi permintaan linear di mana bentuk persamaannya adalah QDX sama dengan A dikurang BPX. Nah, di mana QDX adalah jumlah produk X yang diminta, PDX adalah harga produk X yang diminta, dan B adalah koefisien dari variabel. Dan yang kedua ada fungsi permintaan non-linear, yaitu ada QD sama dengan A sama dengan min A PD kuadrat ditambah BPD ditambah C, di mana QD adalah jumlah barang permintaan, PD harga permintaan, dan ABC adalah konstanta. Selanjutnya ada kurva fungsi permintaan. Nah, di sini juga ada dua. Yang pertama linear dan yang kedua ada non-linearnya. Nah, di sini kurva fungsi permintaan linear. Nah, bisa kita lihat di sini berbentuk garis ya. Kalau yang non-linear dapat kita lihat di sini adalah parabola terbuka ke atas. Nah, parabola terbuka, di mana parabola itu merupakan garis fungsi permintaannya. Saya Afifa Hartika Harahap akan melanjutkan materi mengenai contoh soal fungsi permintaan linear, di mana soalnya yaitu suatu produk jika harganya 100 akan terjual 10 unit, dan jika harganya turun menjadi 75 maka akan terjual 20 unit. Soalnya yaitu tentukanlah fungsi pertanyaan dan gambarkan grafiknya. Diketahui P1-nya sama dengan 100, P2-nya sama dengan 75, Q1-nya sama dengan 10, dan Q2-nya sama dengan 20. Kemudian langkah pertama kita masukkan rumusnya, yaitu Q kurang Q1 per P kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1. Kemudian kita masukkan nilainya, yaitu Q kurang 10 per P kurang 100 sama dengan 20 kurang 10 per 75 kurang 100. Q kurang 10 sama dengan 10 per minus 25 dikali P dikurang 100. Kemudian Q kurang 10 sama dengan 40 per 2 per 5 P. Dapatlah hasilnya, yaitu Q sama dengan 50 kurang 2 per 5 P. Kemudian gambar grafiknya telah tertera di PPT, yaitu dengan titik 0,125 dan 50,0. Kemudian dapatlah hasil garisnya, yaitu Q sama dengan 50 kurang 2 per 5 P.
Selanjutnya, contoh soal fungsi permintaan nonlinier. Jika fungsi permintaan adalah P sama dengan 16 kurang Q kuadrat, maka gambarkanlah fungsi permintaan tersebut. Untuk langkah pertama, kita cari dulu titik potongnya. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 16, sehingga titik potong sumbu P adalah 0,16. Kemudian jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 16 dikurang Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan 16, Q sama dengan 4, dan Q2 sama dengan minus 4. Minus 4 tidak memenuhi karena bernilai negatif. Jadi titik potong dengan sumbu Q adalah 4,0 dan min 4,0. Kemudian jika Q sama dengan 3, maka P sama dengan 7, sehingga titik koordinatnya yaitu 3,7. Berdasarkan titik-titik potong dengan sumbu Q dan P tadi, serta titik koordinatnya, maka dari fungsi permintaan P sama dengan 16 kurang Q kuadrat dapat kita gambarkan seperti gambar yang sudah tertera. Baiklah, saya Siti Nurhaliza akan melanjutkan materi selanjutnya. Fungsi penawaran. Penawaran adalah banyaknya jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada suatu tingkat harga tertentu. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen dengan variabel lain yang berpengaruh dalam periode tertentu. Nah, kemudian bentuk persamaan fungsi linier pada penawaran. Fungsi linier pada penawaran. Fungsi penawaran linier Q dx sama dengan min A ditambah B px. Dengan Q dx adalah jumlah produk X yang ditawarkan, px adalah harga produk X yang ditawarkan, dan B adalah kemiringan. Fungsi penawaran pada nonlinier adalah Qs sama dengan ABPS kuadrat ditambah BPS ditambah C. Dengan Qs adalah jumlah barang penawaran, PS adalah harga penawaran, A, B, dan C adalah konstanta. Berikutnya adalah kurva fungsi penawaran linier dan fungsi penawaran non-linier. Dapat teman-teman lihat sekalian di PowerPoint berikut kurvanya. Sekian dari saya. Saya Raihan Harija akan melanjutkan tentang contoh fungsi penawaran linier. Jika harga suatu produk adalah Rp500, maka jumlah yang akan terjual itu sebanyak 60 unit. Bila harganya meningkat menjadi Rp700, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 100 unit. Tunjukkanlah fungsi penawarannya dan gambarkan dalam satu diagram. Cara menyelesaikannya, kita tentukan P1 itu sama dengan 500, P2 sama dengan 700, Q1 nya 60 dan Q2 sama dengan 100. Kemudian kita gunakan rumus persamaan garis. Q dikurang Q1 per P dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1. Nah, selanjutnya nilai Q1, P1 dan P2 beserta Q2 kita masukkan ke dalam fungsi persamaan tersebut. Menjadi Q dikurang 60 per P dikurang 500 sama dengan 100 dikurang 60 per 700 dikurang 500. Q dikurang 60 sama dengan 400 per 200 dikali P dikurang 500. Q dikurang 60 sama dengan 10 ditambah 1/5 P. Q sama dengan 40 ditambah 1/5 P. Berikutnya ialah gambar dari kurva fungsi penawaran linear dengan Q sama dengan 40 ditambah 1/5 P. Contoh soal fungsi penawaran nonlinier.
Gambarkan grafik fungsi penawaran Q sama dengan P kuadrat ditambah P dikurang 2. Nah, dengan penyelesaian yaitu kita tentukan titik potong pada sumbu Q jika P sama dengan 0, Q sama dengan P kuadrat tambah P dikurang 2. Q sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 kurang 2 sama dengan min 2. Jadi titik koordinatnya min 2,0. Titik potong pada sumbu P jika Q sama dengan 0 yaitu Q sama dengan P kuadrat tambah P dikurang 2 sama dengan 0 sama dengan P kuadrat tambah P kurang 2. Kita faktorkan P tambah 2 dikali P kurang 1 sama dengan 0. P1 sama dengan min 2 tidak memenuhi syarat karena harganya negatif. Nah, untuk P2 nya sama dengan 1. Jadi titik koordinatnya yaitu 0,-2 dan 0,1. Kemudian selanjutnya kita tentukan titik balik dengan rumus Q sama dengan min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. P sama dengan min B per 2A. Q sama dengan min 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 2 per 4 sama dengan min 2 per 4. P sama dengan min 1 per 2 dikali 1 sama dengan min 1 per 2. Sehingga titik balik yang didapatkan yaitu min 2 per 4, min setengah. Berikutnya ialah gambar kurva fungsi penawaran nonlinear dengan Q sama dengan P kuadrat ditambah P dikurang 2. Baiklah, sekian dari penjelasan kami tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Yang dimana bisa kita lihat bahwa fungsi permintaan mempunyai dua macam, yaitu yang linear dan non-linear. Dan yang kedua ada fungsi penawaran, ada dua juga, yaitu fungsi penawaran linear dan fungsi penawaran non-linear. Sekian dari penjelasan kami kelompok 4, semoga teman-teman dapat memahaminya. See you next time.